Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam Project Servis HP hari ini. Dan baiklah, ini di depan saya ada Android ya, Android J7 Pro. Tapi ini nanti karena berhubungan dengan baterai, ini berlaku untuk semua jenis Android, mulai dari seri yang lama ataupun mungkin Android yang baru 1 tahun dipakai ya. Jadi mungkin kalian para pemakai Android ini pernah ngalamin borosnya baterai tanpa sebab. Jadi baterai atau HP belum dipakai 1 tahun tapi baterainya sudah boros banget. Apalagi bateraimu itu sebenarnya baterai yang kapasitasnya lumayan bisa 4000 atau 5000 mAh, tapi kok sepertinya boros sekali. Jadi masalahnya di mana? Biasanya masalahnya di sini. Untuk aplikasi-aplikasi atau biang kerok pemakan baterai itu di aplikasinya sebenarnya. Contoh, jadi aplikasi apa aja yang memakan baterai itu biasanya adalah aplikasi-aplikasi bloatware. Contohnya saat pertama kali kamu hidupin itu biasanya ada bloatware yang tidak kalian perlukan. Contoh bawaan HP atau mungkin bloatware yang bekerja sama dengan brandmu. Contoh kayak ini Opera Max. Kalau di Samsung ya, kalau di HP-HP Cina biasanya lebih banyak lagi yang tidak berguna. Itu pertama kali kalian hidupkan itu kalian hapus saja semua, atau kalau memang sudah dipakai dan aplikasi itu masih ada, ya uninstall aja, karena itu adalah salah satu biang keroknya. Dan yang kedua adalah kalau HP-mu sudah umur lebih dari 1 tahun, itu biasanya ya bateraimu memang sudah usang, karena usia baterai itu bukan berdasarkan tahun tapi berdasarkan berapa kali kalian colok. Kalau siklusnya biasanya adalah antara 700 sampai 900 kali colokan. Jadi kalau sudah kalian bolak-balik colokin, kalau baterai tipe sekarang rata-rata kan baterai lithium. Jadi kalau berdasarkan siklus colokan itu 600 atau 700 kali colokan, artinya kalau sehari nyolok sekali itu ya tinggal kalikan aja. Jadi kalau 1 tahun 365 hari, berarti kalau 700 ya berarti 2 tahun itu harus sudah kalian ganti. Walaupun itu sebenarnya belum boros, sudah harus kalian ganti, karena memang siklusnya seperti itu. Tapi kalau kalian ngecasnya itu bagus, misalnya 20% itu kalian colok, setelah itu belum penuh 100% atau di kisaran 80% itu kalian cabut, itu akan lebih lama, bisa 900 kali colokan. Itu teori di atas kertas untuk semua smartphone yang baterainya menggunakan baterai lithium. Dan yang ketiga adalah charger yang bermasalah. Contoh, kalian menggunakan charger yang tidak original, atau bateraimu itu belum mendukung fast charging tapi kalian paksakan menggunakan fast charging, itu juga akan menyebabkan bateraimu akan sedikit bermasalah. Biasanya sebulan 2 bulan nggak ada masalah, tapi di atas 3 bulan itu sudah mulai ya, karena sel di dalam baterai itu memang tidak dirancang untuk menerima arus yang berlebih seperti arus fast charging. Dan juga adalah di sistem Android. Ini yang paling sering. Sistem Android itu apa? Yang pertama, sistem hardwaremu, bukan hardware ya, softwaremu. Jadi softwaremu, contohnya di tentang telepon ini biasanya ada pembaruan dan itu pembaruannya tidak kalian perbarui. Itu salah satu biang keroknya juga. Kalau sistemmu sudah diperbarui, adalah aplikasi di Play Store-mu ini usahakan juga kalian cari kira-kira apa saja yang belum kalian perbarui. Contohnya di pengelolaan perangkat. Ini nanti akan ketahuan ya, aplikasi apa yang memang butuh pembaruan. Nah, ini nanti akan ketahuan. Ini contohnya update, bukan pembaruan ya, aplikasi apa aja yang perlu diupdate, itu juga salah satu biang keroknya. Dan juga sebenarnya untuk Google Play Service atau Play Store ini ya memang cukup memakan baterai atau boros sekali. Jadi alternatifnya adalah Play Store ini ya sebenarnya biarkan aja, tapi cukup di refresh saja seperti ini kalau memang banyak aplikasi yang kalian gunakan ya. Sebentar, putuskan sambungan ini, saya putuskan dulu ya. Dan juga brightness yang keenam. Brightness itu apa? Ini biasanya kalau kalian males ya, brightness ini contohnya di pengaturan ini. Ini kan ada pengaturan tampilan ya, tampilan dan filter cahaya. Ini biasanya kalau kalian males, biasanya kan di kecerahannya diotomatisin aja, biar kalau ada cahaya matahari ini akan membesar secara otomatis, dan kalau di dalam ruangan akan mengecil secara otomatis. Itu faktanya adalah justru memperboros baterai dan memperpendek usia baterai. Jadi alangkah baiknya kalau kalian ini otomatisnya kalian off-kan aja dan diatur sesuai dengan kebutuhan mata kamu dan kenyamanan mata kamu ya.
karena masing-masing orang itu mempunyai kebutuhan cahaya mata yang berbeda. Kalau untuk orang tua tentunya kalau dikecilin seperti ini ya nggak kelihatan, ya harus kadang-kadang harus lebih besar ya, itu udah beda lagi. Dan juga adalah perpendek waktu sleep. Jadi biasanya untuk HP yang tidak digunakan ini biasanya ini akan mati sendiri ya, dan itu ada pengaturannya. Itu pengaturannya biasanya atur yang paling pendek aja, jadi bisa 10 menit atau 15 menit atau bahkan 5 detik langsung mati. Itu bisa memperpanjang usia bateraimu karena itu memang sangat sekali menguras. Dan juga yang terakhir, yang ke-8 adalah widget. Widget itu apa? Adanya aplikasi-aplikasi yang di belakang layar. Contohnya ini kita buka. Nah ini, nah kita buka lagi yang lain. Nah contohnya ini YouTube. Dan contohnya nanti WA. Ya belum ada ya, yang lain aja. Contohnya galeri. Nah kita buka juga. Dan juga internet kita buka juga. Ini kan ada yang berjalan di belakang layar. Nah ini kan banyak sekali. Jadi ini sebenarnya semuanya berjalan dan itu cukup menguras baterai. Itu antara 25-30%. Jadi kalau satu hari yang seharusnya ngecas sekali itu bisa 2 kali ya. Jadi itu adalah langkah-langkah simpel atau biang kerok kenapa bateraimu itu jadi boros setelah pemakaian 3 bulan. Biasanya kalau di awal-awal nggak begitu ini ya, nggak begitu terasa. Jadi itu beberapa sebab atau biang kerok kenapa bateraimu itu cepat sekali boros dan cepat sekali rusak sebenarnya. Yang lebih utama adalah kalau rusaknya baterai itu adalah di pengecasan atau di adaptor kabelnya itu tidak original, atau kalian suka-suka biasanya di rumah menggunakan charger original. Kalian berangkat ke kantor biasanya kan banyak charger tuh, charger teman-temanmu, ada yang fast charging, ada yang tidak, dan itu kalian gunakan semua. Yang penting masuk, sudah, itu adalah salah satu penyebabnya. Itu yang justru paling berbahaya ya untuk HP-mu. Karena perlu diketahui juga untuk baterai smartphone apapun tipe dan mereknya, kalau sudah pernah kalian ganti maka kekuatannya tidak seperti baterai original bawaannya. Walaupun itu katanya original, beli di distributor yang katanya 100% original itu tetap beda. Original distributor dengan original bawaan Samsung itu kekuatannya bisa 2 kali lipat dari baterai yang kalian ganti itu tadi. Artinya adalah baterai yang original bawaan itu tetap lebih bagus. Jadi kalian cukup hati-hati. Tapi kalau biasanya kalian ikuti prosedur-prosedur yang biasanya kan tiap kali kalian beli smartphone pasti ada buku-buku panduan dan itu nggak pernah kalian baca. Artinya adalah kalian hanya berdasarkan pengalaman dan katanya SPG itu biasanya ya itulah manis di mulut, sebenarnya tidak menguasai masalah HP. Yang dikuasai adalah tentang masalah penjualan aja. Jadi ya itu kita tidak bisa menyalahkan karena memang trainingnya adalah di penjualan, bukan di spesifikasi dan juga tata cara bagaimana supaya bateraimu awet. Dan sebenarnya kalau bateraimu itu kalian sesuai atau ibaratnya ya kalian baca cara-caranya, cara-caranya seperti apa yang sudah ada di buku petunjuk itu, sebenarnya bateraimu itu 4 tahun itu ada yang belum ganti dengan pemakaian standar ya. Jadi kalau memang kalian bosan memakai HP di saat 3 tahun, itu HP kalian itu kalian jual, itu baterainya masih dalam keadaan kondisi bagus. Sebenarnya kalau kalian baca, bukan hanya berdasarkan katanya. Oke, semoga ilmu ini bermanfaat ya bagi kalian yang saat ini memegang Android apa saja dan tipe apapun. Itu adalah sedikit ilmu, dan kalau memang ada ilmu baru yang kalian dapatkan di hari ini, silahkan komen dan like dan support kami supaya kedepannya ada video-video ringan seputar handphone atau seputar smartphone, kerusakan ringan sebelum kalian pastikan kalian bawa ke teknisi profesional, karena konten ini memang ditujukan untuk para pemilik atau user, bukan untuk teknisi. Kalau teknisi ya tentunya sudah tahu dan banyak lebih pandai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Anda dan selalu jaga kesehatan.